Shalom saudara sekalian, kita akan memasuki seri yang kedua, Bolehkah Tato? Kita di minggu yang lalu sudah membahas panjang lebar tentang bolehkah tato, dilihat dari pro dan kontra. Bagaimana orang-orang yang setuju tato, mereka memakai alasan, dan yang tidak setuju tato juga mempunyai alasan. Dan kita sudah melihat di dalam prinsip-prinsip Alkitab, apa yang seharusnya orang Kristen lakukan. Apakah mereka terima tato, atau mereka menolak yang tato. Dan hari ini saya akan membahas kelanjutan dari seri Bolehkah Tato, dan kita akan nanti melihat banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, dan kita akan mempelajari Imamat pasal 19 dan Imamat pasal ke-21, karena di minggu lalu saya sudah katakan ini ditempatkan di dalam konteks yang berbeda. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami sekali lagi untuk kami mengikuti kembali seri tato yang seri yang kedua ini. Kami berterima kasih untuk seri Bolehkah Tato yang seri kedua yang kami akan mulai pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada, biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi berkat kepada lebih banyak lagi orang-orang yang akan menyaksikan semua rekaman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah Tuhan ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19. Kita akan membaca Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Imamat pasal ke-19 ayat ke-28, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 28 ini dikasih alasannya, yaitu janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Kita akan melihat Imamat pasal ke-19 ayat pertama dan kedua untuk kita menemukan konteks ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi pasal ke-19 ini ditujukan kepada seluruh jemaat Israel atau kepada lebih universal, lebih global, lebih menyeluruh kepada semua orang atau awam. Kita akan melihat perbedaannya dengan pasal yang ke-21. Imamat pasal ke-21, kita akan membaca dari ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka mengoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allah, janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Imamat pasal ke-21, kita akan melihat di ayat yang pertama untuk kita menemukan konteks ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati, di antara orang-orang sebangsanya. Jadi pasal 21 ini ditujukan kepada para imam. Jadi ada dua kelompok yang dituju di dalam ayat yang kita baca. Pasal ke-19 kepada seluruh jemaah Israel. Pasal 21 kepada para imam. Dan dua kelompok ini, pasal 19 dan pasal 21, diberikan konteksnya. Kalau saudara melihat di pasal ke-19, menore-nore diri dihubungkan dengan kematian seseorang. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi pasal yang ke-19 ini berbicara mengenai perkabungan atau pemakaman atau duka cita. Sedangkan pasal 21 berbicara mengenai ibadah atau berbicara mengenai penyembahan, berbicara mengenai menyembah kepada Tuhan. Jadi ini dua konteks yang berbeda. Satu bicara mengenai tragedi yang terjadi di bumi.
yaitu duka cita akibat kematian seseorang. Satu bicara mengenai kita bersembah sujud kepada Tuhan. Untuk jemaah Israel tidak boleh lakukan menore-nore diri. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang tato. Dan pasal ke-19 di dalam terjemahan Inggris kita melihat ESV, English Standard Version, kita melihat NASB itu ya. Kita melihat terjemahan yang dia pakai istilah tato. Jadi pasal ke-19 berhubungan dengan orang yang mati, duka cita. Pasal 21 berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan pasal 21 ini berhubungan kepada para imam-imam. Nah, di Indonesia ada berapa tempat, khususnya di wilayah-wilayah pelosok dan pedalaman itu, kita melihat ada tradisi-tradisi orang mengungkapkan rasa duka cita mereka melalui satu tindakan yang nyata, yang tidak dilakukan oleh banyak tempat-tempat di pelosok yang lain. Khususnya kalau saudara lihat di daerah Papua. Di tempat-tempat tertentu, di suku-suku tertentu, mereka mengekspresikan duka cita mereka atas sahabat dekat mereka atau saudara yang sangat dekat, kerabat dekat mereka. Mereka mengekspresikan sesuatu tindakan nyata atas kematian dari saudara dekat mereka. Mereka lakukan pemotongan ruas jari mereka. Biasanya wanita-wanita akan melakukan pemotongan ruas jari. Kadang-kadang juga dilakukan oleh yang pria. Tapi kebanyakan dilakukan oleh para wanita. Ada yang memotong ruas jari mereka sampai akhirnya kita menemukan ruas jarinya sisa seperti ini. Jadi kalau saudara melihat ada orang-orang di pelosok di Papua, kalau jarinya sudah seperti ini atau bisa seperti ini, berarti kita bisa mengetahui dia sudah berkabung berapa kali atau berapa sering. Kalau jarinya semua sudah begini, berarti orang ini sudah mengalami duka cita yang begitu sering karena pemotongan ruas-ruas di jari. Ada yang potong satu ruas, lalu nanti ruas kedua, sehingga jari yang ini sudah menjadi begini, sisanya masih ada. Ada juga yang sampai habis di sini dipotong. Sehingga jari mereka sudah kehilangan ruas-ruas jari yang di atas, sisa semua yang di bawah. Sehingga kalau mereka kerja, mereka lakukan sesuatu sudah tidak mungkin bisa terlalu maksimal karena tangannya sudah tidak sempurna seperti kita. Tetapi ini mereka lakukan secara tradisi turun-temurun dan dilakukan untuk mengekspresikan sesuatu makna yang dalam. Jadi semua tindakan mereka ada pengertian makna yang dalam di balik ekspresi yang mereka lakukan itu. Pemotongan jari berarti ikut berkabung dan ikut merasakan sakit dan duka yang begitu mendalam. Karena ruas jari waktu sudah dipotong, menunggu dia sampai sembuh memerlukan waktu yang sangat lama. Dan harus menahan sakit yang sangat lama sekali. Perasaan duka, perasaan ikut bersedih, mereka ekspresikan di kalangan yang masih hidup. Sedangkan yang sudah mati tidak rasakan sakit lagi. Sedangkan orang yang sudah mati, itu rohnya akan menghargai orang yang sedang sakit, yang masih hidup. Jadi penghargaan dilakukan oleh roh orang mati terhadap yang masih hidup. Karena kematian saya menyebabkan engkau begitu berduka dan sakit. Saya menghargai engkau. Lalu ada makna lagi, di kalangan orang-orang yang melukai diri, mereka mempunyai satu simbol, yaitu mereka ikut mendampingi, mereka ikut menghantar. Maka nanti ada ritual-ritual pemakaman kepada orang yang sudah mati, sebagai satu ekspresi, kami akan menghantar rohmu menuju kepada dunia roh yang di sana. Maka biasanya mayat-mayat itu dikremasi atau pembakaran mayat. Dan mayat itu ditaruh di tempat yang tanahnya sudah dilobangi sekitar 1 meter. Nanti akan ditaruh kayu-kayu khusus, lalu mayat ditaruh di situ, nanti akan ada pembakaran.
Nah, pembakaran mayat ini dilakukan untuk satu makna, yaitu menghantar orang yang tadinya ada tubuh mayat, setelah dibakar sudah tidak ada tubuh mayat, itu semacam makna menghantar rohnya menuju ke dalam dunia roh. Nanti abunya akan dikubur di lubang tersebut. Ada kadang-kadang tulang-tulang yang masih sisa nanti mereka kumpulkan, mereka akan kubur di tempat yang sudah disediakan. Nah, inilah ekspresi tentang kedukaan. Di tempat yang lain, misalnya kalau saudara lihat di Toraja, mereka juga mempunyai konsep perkabungan yang mempunyai makna yang begitu mendalam. Seorang anggota keluarga yang meninggal, maka kita harus menunjukkan sikap hormat kepada yang sudah meninggal, kadang-kadang melampaui menghormati yang masih hidup. Yang masih hidup dihormati, tapi kalau orang itu sudah mati, ada sikap menghormati yang melampaui orang yang hidup. Sehingga yang mati ini akan dibuat pesta yang sangat besar untuk menyatakan satu ungkapan menghargai yang meninggal. Dan yang meninggal ini sudah tidak tahu apa-apa karena sudah meninggal. Kalau yang masih hidup dari keluarga orang kaya, dari kalangan bangsawan, kalangan elit, maka dia akan melakukan satu pesta yang sangat besar dengan potong kebo, potong babi, lalu ada pesta yang sangat besar yang akan dihadiri oleh begitu banyak orang, kadang-kadang sampai beribu-ribu orang. Nah, ini adalah ungkapan, ada sesuatu ritual yang dihubungkan dengan pemakaman. Lalu di dalam acara pemakaman itu apa yang mereka lakukan? Nanti ada ritual-ritualnya, mana yang duluan, prosesi mayatnya, mana duluan, mana belakangan. Nanti pemindahan mayat menuju ke satu tempat itu bagaimana. Lalu sampai ke lokasi, nanti ada adu kebo. Lalu setelah itu nanti akan dipotong. Lalu bagaimana selanjutnya? Nanti makannya bagaimana? Kalau saudara pergi ke Toraja, saudara masih bisa melihat acara seperti itu masih dilakukan sampai hari ini. Nah, bagaimana dengan anggota keluarga yang waktu itu belum punya uang, tapi anggota keluarganya ada satu yang meninggal? Mereka tidak bisa buat pesta yang begitu besar. Maka ada caranya, kalau mereka punya tanah, mereka akan jual tanah mereka, lalu uang dari hasil penjualan, mereka akan buat pesta. Kadang-kadang ada juga mereka menunggu sampai waktunya tiba, kalau sudah ada uang, mereka baru akan pestakan atau kebumikan mayat tersebut. Jadi mereka menanti, kadang-kadang bisa sampai 1 tahun. Nah, mayatnya bagaimana bisa bertahan sampai 1 tahun? Maka mereka buat pengawetan kepada mayat, dan pengawetan kepada mayat yang ada di Toraja ini luar biasa canggih. Padahal ini adalah teknologi zaman dahulu dari turun-temurun, tidak memakai teknologi zaman modern. Dan mereka menemukan pengawetan mayat yang luar biasa. Lalu sampai menunggu punya uang, misalnya tahun depan baru punya uang, maka mayat-mayat tersebut itu ditaruh di rumah. Karena konsepnya mayat ini akan dikebumikan. Kalau belum dikebumikan berarti belum sampai kepada akhir hidup orang tersebut. Dan orang itu yang sudah mayat ditaruh di rumah dianggap seperti orang yang hidup. Maka dilayani seperti melayani orang yang hidup. Jadi bagi orang yang hidup, mereka kalau belum kebumikan saudaranya yang meninggal, maka yang meninggal ini akan ditaruh di rumah. Dianggap seperti orang yang masih hidup. Bukan ditaruh di gudang, bukan ditaruh di lumbung beras, tetapi taruh bersama dengan anggota keluarga yang masih hidup. Bahkan ditaruh di kamar utama tempat dulu dia tidur di situ. Atau tempat kamar dia yang lama. Kadang-kadang bisa ditaruh di kamar anaknya sehingga bisa bersama dengan anaknya. Kadang-kadang keluarga waktu makan, ya makan bersama. Jadi di hadapan jenazah tersebut. Mereka tidak merasa ngeri, ini sudah kebiasaan yang dilakukan. Nah, saudara perhatikan, di Indonesia ada tempat-tempat yang masih terjadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan zaman yang dulu? Oh, zaman yang dulu pasti sangat banyak dan variasinya pasti sangat banyak. Sampai zaman sekarang masih ada, bayangkan sudah begitu maju, begitu modern, di zaman dulu masih begitu kuno. Maka semua tradisi, semua kebiasaan
pasti lebih seru lagi kalau kita hidup di dalam zaman itu. Di dalam Imamat pasal ke-19 kita menemukan sedikit rahasia yang diungkapkan di sini sehingga kita mengerti latar belakang kenapa orang menoreh-noreh diri. Disebutkan karena orang mati. Jikalau ada kalimat jangan, berarti sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam zaman itu. Waktu Tuhan berkata, jangan menoreh-noreh diri di dalam masa perkabungan, artinya apa? Berarti di zaman waktu itu, bangsa-bangsa sekitar itu sudah melakukan praktek-praktek itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa sekitar akan mempengaruhi orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel akan coba mengekspresikan duka mereka. Mereka akan adopsi bangsa A, bangsa B, bangsa C, dan seterusnya. Nah, salah satu yang tidak boleh mereka adopsi ditulis di sini, yaitu jangan menoreh-noreh dirimu kalau ada yang meninggal. Ini orang-orang di zaman dulu, mereka menoreh-noreh diri, melukai diri, membuat dirinya ada tanda, tubuhnya ada tanda, ada marking untuk menyatakan sesuatu makna yang mendalam. Nah, beda suku bangsa, beda isi dari markingnya, beda simbol dari markingnya. Hai engkau jemaah Israel, engkau tidak boleh lakukan hal seperti itu. Sehingga kita lihat kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman dulu, mereka kalau berkabung, ya mereka berpuasa. Mereka menangis, mereka meratap sampai berpuluh-puluh hari. Setelah itu, selesailah ratapan, mereka akan melakukan tugas yang lain. Jadi mereka tidak lakukan menoreh-noreh diri. Karena Tuhan berkata, jangan kau lakukan itu. Lalu bagaimana dengan Imamat pasal ke-21? Imamat pasal 21 kita menemukan ada rahasia yang diungkapkan di situ. Ini berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan penyembahan. Hai para imam, hai anak-anak Harun, engkau akan memimpin mewakili seluruh umat Tuhan akan menghadap Tuhan di dalam ibadah. Hai imam-imam, engkau adalah wakil Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, di dalam ibadah itu, engkau tidak boleh mengambil tradisi bangsa-bangsa sekitar seperti yang dilakukan oleh imam-imam di kuil-kuil bakti mereka, di kuil-kuil penyembahan dewa-dewa mereka. Apa yang dilakukan imam-imam di kuil-kuil mereka? Imam-imam melayani dewa-dewa. Seorang imam misalnya melayani di kuil A. Di kuil A ada dewa A misalnya. Di zaman dulu ada yang namanya dewa Dagon. Ada kuil Dagon. Jadi di zaman dulu ada kuil-kuil yang didedikasikan untuk dewa tertentu. Bukan untuk semua dewa. Nanti dewa yang kedua ada kuil lain yang dedikasikan kepada dewa itu. Jadi setiap kuil ada dewa utama yang ditinggikan di situ. Dan imam-imam yang melayani di kuil tersebut, mereka adalah orang yang menjadi budaknya dewa tersebut, menjadi hambanya dewa tersebut. Dan untuk menyatakan bahwa mereka adalah budak atau hambanya dewa A tersebut, maka nama dewa itu akan diukirkan di tubuhnya mereka. Maka tubuh mereka ada tanda, dan tanda itu adalah nama dari dewa tersebut. Sehingga imam-imam mengekspresikan hal itu untuk menyatakan, saya hambanya dewa A. Hidup dan mati saya untuk menyembah dewa A. Dari tradisi seperti itu, apakah nanti akan diadopsi oleh orang Israel? Pasti akan diadopsi oleh orang Israel, jikalau Tuhan tidak melarang mereka. Tuhan berkata, jangan. Semua anak-anak Harun, jangan kau menoreh-noreh dirimu. Perhatikan di pasal 21 ayat yang kelima. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya.
Jadi kulit tubuh ditandai dengan nama dewa. Ini dilakukan oleh bangsa-bangsa. Kanaan lakukan itu, Mesir lakukan itu, Persia, Babilonia, bangsa-bangsa besar di zaman itu. Ada kuil-kuil yang begitu besar dan ada imam-imam yang melayani di situ. Mereka ada tanda sebagai tanda milik dari dewanya, tanda yang menyatakan kami hamba dari dewa tersebut. Tetapi saudara perhatikan di ayat yang kelima tadi dikasih keterangan lagi yaitu menggundul saudara. Menggundul sebagian kepalanya. Maka nanti kita akan melihat menggoresi tubuh selalu nanti akan digabungkan dengan menggundul kepalanya. Jadi sikap mereka di dalam ibadah mereka buat tanda. Setelah buat tanda mereka akan menggundul kepalanya untuk menyatakan kami berbeda dengan orang-orang yang biasa. Lalu mereka melakukan ritual di dalam penyembahan di kuil-kuil seperti itu. Sedangkan imam, engkau tidak boleh lakukan hal seperti itu. Jangan kau tiru-tiru mereka. Tubuhmu tidak boleh kau ukir-ukir. Maka nanti sebagai penggantinya, waktu imam memakai baju efod, bajunya imam, nanti ada simbol-simbol. Ada batu, 12 batu melambangkan 12 suku atau 12 anak Yakub. Ada simbol di sini, simbol di dada, lalu rumbai-rumbai di bawah. Ini semua ada simbol. Tetapi beda dengan menggoresi tubuh. Itu hanya simbol-simbol di pakaian para imam tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan menggundul kepala. Menggundul kepala sama menggoresi tubuh. Nah, ini selalu muncul di dalam Alkitab. Mari kita lihat berapa contoh di dalam Alkitab untuk tema ini. Kita akan melihat Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Nah, perhatikan di sini untuk Imamat pasal 21 ini bicara gundul lalu bicara menoreh diri. Sekarang saya ajak saudara melihat dulu Imamat pasal ke-19 lalu kita akan kembali ke Ulangan pasal yang ke-14. Perhatikan Imamat pasal yang ke-19 ayat ke-28 tadi. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Ini konteksnya untuk orang mati. Lalu yang tentang imam pasal 21, ini menoreh diri, lalu menggundul. Apakah yang pasal 19 hanya menoreh diri untuk berhubungan dengan kematian dan perkabungan? Ternyata tidak. Ternyata selain menoreh diri, ini juga menggundul, saudara ya. Ulangan pasal 14, ayat pertama kita lihat sekali lagi. Kamulah anak-anak Tuhan. Jadi ditujukan kepada banyak orang, kepada jemaah Israel. Janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas bumi. Jadi kepada seluruh jemaah Israel. Nah, sekarang kita temukan ada konklusi yang sangat menarik. Baik kepada orang awam, Imamat pasal 19, baik kepada para imam, Imamat pasal 21, ada menoreh diri dan ada menggundul. Nah, ini dilakukan sebagai satu ekspresi dan ada makna di belakangnya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar. Tetapi umat Tuhan, kau tidak boleh membuat satu kebiasaan yang kau maknai sendiri. Semua makna-makna harus dari Tuhan. Kau umat Tuhan. Para imam pelayan Tuhan, maka Tuhan yang menetapkan baju-baju para imam. Tuhan yang menetapkan semua simbol-simbol di bajunya imam. Tuhan yang tetapkan, bukan manusia yang buat lalu manusia yang memaknainya. Lalu orang-orang awam, engkau harus beribadah kepada Tuhan bagaimana caranya?
Nanti korban binatang bagaimana caranya? Tuhan yang tetapkan semua, bukan kamu yang lakukan semua itu. Lalu kalau perkabungan itu bagaimana? Perkabungan jangan kau seperti orang yang tidak ada pengharapan. Alkitab memberikan satu jawaban yang sangat penting. Jangan kau mengikuti kebiasaan perkabungan dari bangsa-bangsa. Kau harus berbeda dari mereka. Oleh sebab itu kalau mereka lakukan cara itu, kau tidak boleh. Kenapa? Karena kau ada Tuhan yang hidup. Kau ada pengharapan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Kita akan lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mengapa kau berduka seperti itu? Itu adalah duka yang tidak berpengharapan. Kau melukai tubuhmu, kau menggundul kepalamu. Di dalam Alkitab kita melihat ada satu contoh tentang perkabungan yang sangat indah yang berbeda dengan bangsa-bangsa sekitar. Mari kita lihat perkabungan yang dilakukan oleh Daud di dalam kitab Samuel. Mari kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ini adalah contoh perkabungan yang sangat menarik yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang tempat yang lain, bangsa-bangsa lain, mereka berkabung karena ada yang meninggal. Yang meninggal itu adalah saudara dekat, orang yang paling dikasihi, maka mereka akan menoreh diri untuk melanjutkan perkabungan bela sungkawa, menyatakan diri mereka sangat ikut menderita, sangat sedih. Padahal yang meninggal sudah tidak rasakan kesakitan apapun. Yang Daud ini berbeda. Mari kita lihat ayat yang ke-15, kita akan melihat sampai ayat ke-19. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Daud melakukan puasa waktu anaknya di dalam masa kritis. Pada hari ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, perhatikan. Mereka mempunyai konsep, sekarang kalau kami kasih tahu kepada Daud bahwa anakmu sudah mati, Daud akan mencelakakan diri. Kenapa bisa muncul konteks itu? Karena bangsa-bangsa sekitar, mereka mempraktekkan hal itu. Melukai diri, orang yang sangat dicintai itu meninggal dunia, mereka kadang-kadang sampai melukai diri, bahkan bisa mencelakakan diri mereka. Dan konsep ini sekarang muncul di dalam 2 Samuel dari perkiraan para pegawai Daud. Kalau belum mati, Daud begitu bersedih dan berkabung. Kalau sudah mati, Daud pasti mencelakakan diri. Ternyata berbeda. Kenapa? Karena perbedaan orang yang berpengharapan sama yang tidak berpengharapan. Saya akan baca di ayat yang ke-19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Maka dilanjutkan, Daud mengambil benda tajam, menoreh-noreh diri, ambil gunting gitu ya, botakin kepala gitu. Tidak, perhatikan di sini. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Perhatikan ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, bukan botakin saudara ya. Ia mandi, berurap, tukar pakaian, bukan sobek pakaian, lalu lukai seluruh tubuh dan penuh dengan darah. Dia buka pakaiannya, ganti yang baru,
Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu sujud menyembah. Saudara perhatikan, penggabungan kematian sama penyembahan kepada Tuhan. Tadi kita lihat Imamat pasal ke-19 perkabungan. Imamat pasal 21, seorang imam yang bertugas. Kau tidak boleh beri tanda di dalam tubuhmu dengan menore-nore dirimu. Apa yang terjadi di Daud? Daud seorang yang sedang berkabung, seorang yang sedang berduka, dan seorang yang akan pergi sembahyang, akan pergi ibadah. Dan Daud mewakili Imamat pasal 19 dan Imamat pasal ke-21. Meskipun Daud tidak memegang jabatan sebagai imam. Perhatikan, dia sedang berkabung. Lalu dia sekarang datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk sembahyang. Perhatikan ayat 20. Daud bangun dari lantainya, ia mandi, berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Di situ dia beribadah kepada Tuhan tanpa kulit tubuhnya digores-goresi dan tanpa kepala dibotaki. Lalu kita melihat sesudah itu pulanglah ia ke rumah dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan, saudara. Dia bukan terus bersedih, malah setelah dia dengar ada kematian, dia datang ke rumah Tuhan dengan pakaian yang sudah bersih, dan setelah selesai ibadah, dia pulang ke rumah, bukan terus menangis, tapi pulang ke rumah langsung makan. Kenapa? Karena bedanya di Daud, Daud mempunyai pengharapan. Bukan anak itu yang akan ke sini, tapi kelak aku yang akan ke sana. Inilah pengharapan yang luar biasa, aku yang akan ke sana. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar, mereka lakukan di dalam ketidak ada pengharapan. Yang dilakukan oleh umat Tuhan harus berbeda. Sekarang kita akan melihat ada contoh lagi yang sangat penting mengenai orang yang menoreh diri di dalam rangka ibadah. Di dalam Alkitab kita melihat ada pertempuran antara nabi-nabi Baal melawan Elia. Perhatikan, yang berpengharapan sama yang tidak berpengharapan. Yang menyembah Tuhan yang benar sama Tuhan atau dewa yang palsu. Bedanya di situ. Yang menyembah Tuhan yang benar tidak perlu menggores-goresi tubuh. Tidak perlu ritual teriak-teriak, jingkrak-jingkrak. Yang tidak punya Tuhan yang sejati, mereka lakukan seperti kebiasaan bangsa-bangsa sekitar, yaitu mereka akan jingkrak-jingkrak, mereka akan teriak-teriak, memanggil ilah mereka, dan mereka melukai tubuh mereka. Perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan melihat kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan baca dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Saudara perhatikan, mereka adalah nabi-nabi Baal. Mereka memanggil nama Baal. Jadi nabi-nabi Baal, mereka sujud menyembah kepada Baal. Dan nabi-nabi Baal di dalam zaman waktu dulu, mereka berperan seperti imam yang mewakili seluruh orang yang menyembah Baal. Lalu mereka akan mewakili Baal berbicara kepada semua yang menyembah. Jadi mereka adalah pengantara antara Baal sama penyembah. Dan pengantara antara penyembah sama Baal. Waktu mereka memanggil nama Baal, Baal tidak menjawab mereka. Mungkin mereka akan berpikir, kami melayani Baal, tapi kami tidak dikenal oleh Baal itu. Kami panggil namanya, tapi dia tidak menyaut kita. Mungkin tubuh kita belum pernah kita goresi dengan nama Baal, sehingga kita sama Baal ada gap, saudara. Ini mungkin salah satu alasan kenapa mereka menggoresi tubuh mereka. Karena kebiasaan imam-imam di kuil, mereka akan membuat nama dari dewa tersebut di tubuhnya mereka. Saya percaya kemungkinan yang sangat besar, nabi-nabi ini membuat nama Baal yang mereka panggil di tubuh mereka untuk menyatakan, kami sama Baal ada relasi, kami bukan orang asing. Lalu mereka memanggil nama Baal.
Tapi Baal tidak menyahut, mungkin Baalnya sedang pergi dan itu tidak balik-balik. Dan ini penghinaan kepada dewa yang mati. Dipanggil tidak dengar, punya mata nggak lihat, punya mulut nggak bisa berkata, punya kaki nggak menolong, punya tangan tidak menyambut, saudara ya. Perhatikan ayat ke-26 sekali lagi. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami. Kami ini memanggil engkau, kau jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras dengan menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, saudara. Maka mereka memanggil lebih keras lagi serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka seperti kebiasaan mereka. Jadi ada kemungkinan juga ini ritual yang sudah sering mereka lakukan dan Baal akan menjawab mereka. Waktu tidak menjawab, mereka pakai satu tindakan melukai diri untuk menarik belas kasihan dari dewa. Karena Alkitab katakan, mereka waktu panggil tidak nyahut. Elia bilang, "Panggil lebih keras." Mereka panggil lebih keras, mereka jingkrak-jingkrak, buat keributan supaya dewanya noleh. Ada apa nih? Ada apa nih? Di bumi ada apa nih? Ternyata tidak noleh-noleh juga. Akhirnya mereka melukai diri untuk menyatakan, "Ini kami sekarang sedang mohon dan memanggil engkau. Ayo jawab setiap kami." Dan Alkitab catat, ini yang dilakukan mereka seperti kebiasaan mereka. Kemungkinan untuk menarik perhatian daripada dewanya. Selain mereka berteriak dengan keras, mereka jingkrak-jingkrak, mereka melukai tubuh mereka untuk menyatakan, "Kasihanilah kami, kami sedang menderita, kami sedang memohon belas kasihan. Lihat tubuh kami, ada tanda milikmu. Jawablah kami yang adalah milikmu." Ternyata tetap sunyi dan tidak ada jawaban. Sedangkan Elia, tubuhnya tidak ada tanda nore-nore. Dengan pengharapan, dia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat ke-29, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung," dan seterusnya. Lalu ayat ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, aku ini pelayan-Mu." Tidak usah tulis nama Tuhan di tubuh, dikoresi, tidak perlu. "Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkataan ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku." Nggak usah jingkrak-jingkrak, nggak usah buat berdarah-darah. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Tuhan, bukan Baal." Nah, saudara perhatikan di sini, ini adalah contoh yang sangat menarik yang dilakukan oleh orang yang katanya menyembah ilahnya, lalu menore-nore diri, saudara. Sekarang kita akan lihat contoh lagi
yang berhubungan dengan menoreh diri dan menggundul kepala. Kita akan membaca Yeremia 16 ayat yang ke-6. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Perhatikan di sini bicara tentang perkabungan, bicara tentang kuburan, bicara tentang meratapi. Meratapi selalu dikaitkan dengan nanti menggores diri, menggundul. Tapi di bagian ini, kalimat yang sangat penting, besar kecil akan mati di negeri ini, tidak akan dikubur, tidak ada orang ratapi. Biasanya orang mati pasti ada dikubur. Biasanya orang mati pasti ada saudara yang meratapi. Sekarang diputar, semua tidak. Biasanya orang mati ada orang yang menoreh-noreh diri. Ada orang mati, ada orang menggundul. Sekarang semua terjadi tidak. Nah, di sini kita lihat kebiasaan ini muncul, yaitu biasanya terjadi noreh diri dan gundul. Tapi kali ini Tuhan berkata tidak akan ada orang lakukan itu. Nah, kita tidak bahas ini detail, tapi yang saya mau kaitkan antara penggabungan menoreh diri dan menggundul. Mari kita lihat bagian yang lain. Kita akan membaca Yeskiel pasal ke-7 ayat ke-18. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka, semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Jadi kalau saudara hidup di zaman dulu, jangan sembarangan botakin rambut, saudara ya. Saudara tidak boleh berkata, aku hari ini sampo habis, saya mau gundul saja. Tidak. Ini dilakukan kebiasaan waktu itu berhubungan dengan perkabungan. Tapi umat Tuhan tidak lakukan hal itu. Saudara baca di Alkitab, jikalau ada orang meninggal, Abraham kah, Ishak kah, Yakub kah, ada kesedihan yang luar biasa, meratapi luar biasa, tetapi tidak disertai dengan menggundul kepala dan menoreh-noreh diri, karena harus berbeda dengan bangsa yang lain. Sekarang kita akan lihat contoh Yeremia pasal yang ke-47 ayat yang ke-5. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Gaza telah menjadi gundul. Kata gundul ini juga kata yang dipakai untuk orang menggundul kepala. Tapi di dalam pasal 47 kitab Yeremia, gundul dikaitkan dengan Gaza, dikaitkan dengan perkabungan, kesedihan. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod dan sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Ini di dalam hukuman Tuhan yang menyala-nyala. Tuhan akan menghabisi orang-orang yang jahat, saudara. Orang jahat dihabisi, akan ada muncul kesedihan dan perkabungan yang luar biasa. Gaza akan gundul. Lalu, sampai kapan kamu akan menoreh-noreh diri? Ini kombinasi menoreh diri sama yang gundul. Menoreh diri, gundul. Ini adalah tanda perkabungan, lalu menoreh diri, lalu gundul. Tanda ibadah. Tanda orang sedang menyembah, tapi menyembah kepada dewa yang palsu. Lalu apakah Alkitab waktu membicarakan orang yang meninggal adalah orang yang sangat kasihan, sehingga kita yang masih hidup harus melukai diri? Jawabannya tidak. Tadi di kitab 1 Tesalonika kita sudah melihat, jangan kau berduka seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kau ini berbeda. Lalu untuk orang mati bagaimana? Apakah orang mati itu adalah orang yang sangat kasihan? Orang yang sudah mati adalah orang yang sangat-sangat terkutuk? Jawabannya tidak. Perhatikan, Alkitab memberikan satu jawaban yang sangat penting
mengenai orang yang mati. Tadi kita sudah lihat di 1 Tesalonika mengenai orang yang hidup, yang sedang berkabung atas orang yang mati. Jangan kau seperti bangsa lain, kau ini punya pengharapan. Lalu bagaimana dengan yang mati? Orang yang sudah mati ini, kondisi mereka bagaimana? Wahyu 14 ayat ke-13. Mari kita lihat ayat ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi waktu seseorang berkabung dengan kesedihan yang begitu mendalam, tahu tidak, kalau yang mati ini sudah di dalam Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah mereka ini. Berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan. Jadi matinya di dalam pengharapan, di dalam Tuhan. Orang yang ditinggalkan, yang masih hidup sekarang, juga bersedih di dalam pengharapan. Kalau bersedih di dalam pengharapan, itu artinya bersukacita. Bersedih di dalam pengharapan artinya bersukacita. Maksudnya seperti apa sih? Bersedih karena berpisah sementara. Di dalam pengharapan berarti ada sukacita. Seperti Daud katakan tadi, dia tidak mungkin ke sini. Maksudnya anakku tidak mungkin ke sini. Aku yang akan ke sana. Kesedihan pisah sementara. Tetapi pengharapan itu memberikan sukacita. Karena kelak kita yang akan ke sana. Amin. Sekarang saya akan melanjutkan dengan memberikan contoh-contoh tanda-tanda penting di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, poin yang pertama kita akan melihat Tuhan yang memulai lakukan tanda. Tanda yang bersifat fisik. Tanda yang bersifat fisik Tuhan turunkan di dalam zaman Abraham. Sedangkan tanda yang non-fisik kita sudah melihat sebelum ada zaman Abraham. Aku mengikat perjanjian. Setiap kali mengikat perjanjian, selalu harus ada tanda. Waktu Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, Tuhan kasih tanda, yaitu busur digantung di langit. Itu tanda. Tapi tanda yang tidak ada kaitan dengan tubuh. Tanda di luar tubuh. Karena itu ada di langit, saudara. Tanda yang dikaitkan dengan tubuh yang dilukai, ini terjadi di dalam zaman Abraham. Yaitu pada saat Tuhan memerintahkan kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus disunat. Dan semua anak 8 hari waktu dilahirkan, 8 hari kemudian dia harus disunat. Dan semua orang yang tinggal di rumahmu, termasuk orang-orang belian, orang-orang asing, itu semua harus disunat. Laki-laki itu harus disunat. Maka saat itu Abraham akan menyunatkan semua itu, dan Abraham sendiri disunat. Abraham sendiri disunat, dengan seluruh orang yang tinggal di rumahnya disunat, dan saat itu Abraham berumur 99 tahun. Ini ditulis di Kejadian pasal yang ke-17. Abraham berumur 99 tahun, Ismail berumur 13 tahun. Lalu Abraham dilukai tubuhnya, yaitu potong sebagian kecil dari kulit katan. Itu lokasinya di kelamin. Mengapakah ini adalah tanda yang sangat penting? Ini bukan tanda yang Abraham karang-karang dan buat sendiri. Dan bangsa-bangsa sekitar waktu itu sudah melakukan sunat sebagai tanda di dalam komunitas, sebagai satu tanda yang sangat penting dimengerti oleh bangsa-bangsa tertentu. Tapi Tuhan waktu suruh Abraham disunat merupakan satu tanda ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Dan tanda ini terjadi di kelamin. Jadi kelamin itu disunat, artinya apa? Kenapa di kelamin? Kenapa tidak disunat telinga, sunat hidung, sunat hati? Tapi sunatnya di kulit katan itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan anak perjanjian yang akan dilahirkan nanti. Tuhan sudah berkata kepada Abraham akan muncul anak perjanjian dari Sarah, bukan dari Hagar.
Ismail bukan anak perjanjian. Abraham disunat kulit katanya pada saat Ismail umur 13 tahun. Jadi waktu Abraham punya anak Ismail dari kelamin Abraham yang belum disunat. Belum ada tanda perjanjian. Setelah Abraham disunat di umur 99 tahun, di saat umur 100 tahun, Abraham nanti mempunyai anak Ishak. Berarti Ishak dilahirkan nanti setelah Abraham disunat. Maka anak yang lahir dari kelamin Abraham yang sudah disunat, anak itu disebut anak perjanjian. Anak perjanjian adalah Ishak, bukan Ismail. Karena Ismail waktu dilahirkan, Abraham belum disunat, belum ada tanda perjanjian. Dan tanda perjanjian itu di kelamin. Itu artinya apa? Semua benih nanti yang lahir dari jalur Abraham ini lahir setelah Abraham disunat, maka anak yang pertama itulah anak perjanjian. Dan anak yang pertama itu adalah Ishak. Nanti anak-anak berikutnya dari jalur Ketura. Dari jalur Ketura ada yang disebut Medan, ada yang disebut Midian, dan yang lain-lain. Semua anak dari jalur Ketura juga dilahirkan setelah Abraham disunat. Tapi mereka bukan anak perjanjian. Karena anak perjanjian bentuknya tunggal, bukan jamak. Jadi hanya satu. Dan satu itu adalah Ishak. Nah, perhatikan tanda sunat ini bukan tato. Tanda sunat ini di lokasi yang sama. Di sepanjang zaman, di semua laki-laki dari zaman Abraham turun ke bawah, semua disunat kulit katanya itu yang dilepaskan. Kalau tato, hari ini saya tato tangan kiri, besok kanan, lalu di jidat, di kepala, di leher, di mana saja, bisa beda-beda. Dan semua orang tatonya lain-lain, semua kembangnya lain-lain. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang luka parah, ada yang tidak luka, ada yang bayar mahal, ada yang bayar sedikit. Tetapi di dalam zaman Abraham, semuanya sama, di lokasi yang sama. Itu adalah tanda perjanjian. Itu adalah tanda yang melukai diri, tetapi ada makna yang begitu dalam di dalamnya. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua, yaitu tanda. Tanda bukan pada seorang budak yang sedang jadi budak, tetapi tanda ini pada budak yang harusnya sudah merdeka. Ini beda dengan bangsa sekitar. Bangsa-bangsa sekitar, mereka yang mempunyai budak, budak-budak itu ditandai dengan stempel. Dan stempel itu merupakan tanda kepemilikan dari si pemiliknya. Misalnya saya seorang yang mempunyai budak. Saya kasih stempel kodenya A. Lalu budak-budak itu saya stempel dengan kode A untuk menyatakan, kau hidup dan matinya ada di tanganku dan kau budaknya aku. Dengan kode yang saya buat sendiri A. Dengan tulisan A yang agak unik untuk membedakan dengan A yang lain. Maka biasanya di bangsa-bangsa sekitar, mereka akan membuat tanda ini di budak-budak di lokasi yang bisa terlihat. Lokasi yang bisa terlihat salah satunya adalah di dahi. Sehingga kemana saja dia pergi, maka orang waktu melihat dirinya pasti melihat mukanya. Waktu melihat mukanya akan melihat dahinya. Dan di dahinya dikasih tanda. Lalu tanda yang lain juga bisa dibuat di tangan. Sehingga kalau dia beraktivitas, maka tangannya akan terlihat dengan ada tanda. Ada juga yang di telapak, saudara. Jadi macam-macam, tergantung dari bangsa mana, tergantung dari kebiasaan yang mana mereka buat. Ada juga nanti pasti ada yang di badan, tapi badan bisa ditutup. Maka selalu dikasih di tempat yang terbuka, saudara. Nah, seorang budak dikasih tanda untuk menyatakan kau budak. Tapi Alkitab memberikan contoh yang lain, bukan budak yang sedang bekerja, tetapi budak yang harusnya sudah bebas. Tetapi dia tidak mau bebas. Dia mau memperhambakan dirinya kembali untuk menjadi seorang budak kepada Tuhan yang sama. Dia harusnya sudah bebas. Karena budak di dalam tradisi dan hukum Yahudi, dia bekerja 6 tahun. Tahun ke-7 dia harus bebas. Tetapi budak ini tidak mau bebas. Dia demi cinta tuannya,
Demi cinta milik Tuhan, dia mau diperhambakan selama-lamanya. Maka nanti dia akan ditandai di telinga dia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan orang mensiu si Tuhan. Kau tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. 6 tahun bekerja si budak, tahun ke-7 budak harus dibebaskan. Kau sekarang terus memperbudak dia, sudah lewat tahun ke-7, kau orang jahat. Kau akan dituntut berdasarkan hukum di dalam perjanjian lama. Maka dia akan berkata, aku tidak memperbudak dia. Aku sudah suruh dia bebas, tapi dia yang tidak mau. Apa buktinya dia tidak mau? Kau lihat di telinganya ada tindih, ada tanda untuk menandakan dia rela menghambakan dirinya, bukan dengan paksaan, tapi kerelaan dirinya. Ini dicatat di dalam kitab Ulangan. Mari kita lihat kitab Ulangan pasal yang ke-15. Kita akan melihat Ulangan pasal yang ke-15. Saya akan membacakan dari ayat ke-12. Saudara perhatikan ini latar belakangnya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tahun ke-7 jadi orang bebas. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemberasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan kau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya, saudara. Jadi ada tanda di telinga. Kenapa di telinga? Karena terlihat, saudara ya. Ini adalah budak. Budak yang ditindih dan terlihat. Ini tanda yang bukan dikaitkan dengan tato. Tato itu bisa pindah-pindah, tapi ini tanda. Jadi tanda yang bermakna tanda sunat. Tanda yang bermakna di dalam kebudayaan Yahudi adalah telinga yang ditindih tadi. Dia rela menghambakan dirinya selama-lamanya. Lalu ada tanda apa lagi? Kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel. Kita akan melihat Yehezkiel pasal yang ke-9, ayat ke-4 dan ayat yang ke-6. Yehezkiel pasal ke-9, ayat ke-4 dan ayat ke-6, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Tulislah huruf T. Ini bukan pakai pisau lalu buat menjadi darah, saudara ya, sampai luka-luka. Karena di ayat ke-6 dikatakan orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan. Bunuhlah mereka. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf P itu. Jadi ada orang yang ada tanda huruf P. Tidak peduli dia anak kecil kah, perempuan kah, siapa saja. Pokoknya ada tanda, dia akan lolos dari pembantaian. Nah, saya tidak membahas Yehezkiel panjang lebar. Ini mirip seperti zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Di zaman Tula ke-10, pembunuhan anak sulung, nanti ada Paskah. Darah domba Paskah akan dioleskan di ambang pintu yang atas sama di kedua tiang, saudara ya. Rumah yang mempunyai tanda darah itu akan lolos dari kematian. Sedangkan yang tidak, semua anak sulung akan mati. Ini tanda di zaman perjanjian lama, di zaman Mesir, bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir.
Ini tanda yang ada darah di atas, ada darah di tiang pintu. Nah, darah itu kalau saudara lihat itu seperti tanda T, saudara. Ambang atas, lalu tiang. Seperti ada tanda T. Perhatikan yang Yehezkiel, tulislah huruf T pada dahi. Ini bukan diukir sampai berdarah-darah, kasihan anak-anak kecil nanti ya. Ini adalah tulis dan bukan tulis secara permanen, tetapi sebagai satu tanda seperti darah di ambang pintu atas sama tiang. Itu setelah kena hujan pasti luntur, pasti lepas, bukan tanda permanen. Itu terjadi pada saat nanti pembantaian muncul, mereka yang ada tanda mereka akan lolos. Huruf T, apa artinya huruf T ini? T ini adalah konsonan terakhir di abjadnya bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf. T adalah konsonan terakhir di dalam konsonannya Ibrani. Konsonan bahasa Ibrani itu jumlahnya kira-kira 22 dan zaman awal tidak ada huruf hidup. Semuanya adalah konsonan dari alef sampai ke T. Taf. Alef sampai ke taf. Atau orang baca tau gitu ya. T-A-W. Atau orang suka baca T-A-V gitu ya. Taf gitu ya. Alef sama taf. Alef bentuknya kayak X gitu ya. Alef ini adalah tanda atau konsonan yang dipakai untuk Elohim, untuk Tuhan. Jadi alef ini adalah abjad permulaan. Dan abjad permulaan dipakai untuk Elohim. Dan Adam dimulai dari alef ini. Berarti Adam ada pekerjaan Elohim di dalamnya. Tuhan membentuk. Manusia ada karena Allah yang memulai. Bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Maka konsonan pertama untuk Adam adalah alef. Jadi Allah yang memulai kehidupan manusia. Ini menarik. Jadi alef ini adalah abjad konsonan untuk Allah. Lalu taf ini abjad terakhir. Abjad terakhir ini T. T ini di dalam cara penulisan Ibrani zaman dulu ini disimbolkan dengan cross, yaitu tanda salib, saudara. Jadi saudara perhatikan ya, di dalam konsonan bahasa Ibrani dimulai dari alef, diakhiri dengan cross atau salib. Jadi tanda T ini adalah tanda salib, saudara. Barang siapa yang ada tanda salib, maka dia akan lolos. Sekali lagi, ini bukan tato, ini bukan satu tanda yang harus terjadi di sepanjang zaman. Ini di dalam konteks Yehezkiel ini saja. Ini mirip seperti di zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hanya terjadi di Tula yang ke-10. Setelah itu masuk ke kanan, nggak ada lagi tanda darah, ambang pintu nggak ada lagi. Cuma satu kali. Dan Yehezkiel juga sama. Ini tanda yang sangat menarik. Ada cross, saudara ya. Menyimbolkan nanti semua yang ada tanda itu, dia akan lolos dari murka Tuhan. Dan dia akan diampuni dan dibebaskan. Oke? Itu tanda yang sangat penting di dalam kitab Yehezkiel. Sekarang kita akan melanjutkan, saudara perhatikan, waktu Tuhan menurunkan 10 hukum, Tuhan menulis dengan jari tangannya. Ini adalah tanda yang sangat penting di loh batu. Tuhan yang menuliskan di loh batu. Ini bukan tato, bukan sesuatu tanda yang tidak ada makna sama sekali, tapi itu adalah tulisan dari jari Tuhan yang adalah 10 hukum yang kita mengerti, dan itu akan menjadi fondasi seluruh hukum di dalam dunia. Seluruh hukum di dalam dunia, footnote-nya adalah 10 hukum Taurat. Tidak boleh ini membunuh, jabarannya dari semua hukum Taurat ini. Dari hukum 1 sampai hukum ke-10. Lalu dijabarkan menjadi hukum-hukum politik, hukum-hukum di dalam pemerintahan. Jadi ini adalah tanda yang sangat penting, yaitu loh batu. Ada 3 barang penting di dalam tabut perjanjian. Tongkat Harun yang berbunga, sama manna, sama 10 hukum. Ini adalah tanda yang sangat penting, saudara ya. Oke, jadi kita sudah melihat banyak tanda-tanda.
Lalu tanda apakah lagi yang ada di dalam perjanjian baru? Yesus berkata, angkatan yang jahat ini aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya tidak membahas panjang lebar tentang tanda Nabi Yunus ini. Tanda Nabi Yunus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah tanda melampaui semua tanda-tanda apapun di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanda Nabi Yunus itu adalah tanda yang terbesar di antara semua. Maka Yesus berkata, aku tidak akan kasih tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Itu adalah tanda kematian dan tanda kebangkitan Tuhan Yesus. Dan melalui kematian Tuhan Yesus, nanti akan ada luka di tangan, bekas paku di tangan dan bekas paku di kaki, sama daerah lambung yang dilukai. Sampai Yesus bangkit nanti, tanda itu menyertai, luka itu menyertai. Tusuklah tangannya, lalu lihatlah lubang paku, baik tangan, kaki, dan luka yang di lambung. Itu adalah 3 luka yang tersisa, yang masih ada setelah Yesus bangkit. Setelah itu kita melihat muka Tuhan Yesus yang awalnya tidak seperti manusia lagi. Sebelum Yesus mati, waktu Yesus bangkit, wajah Yesus tidak dicatat mengerikan sehingga semua orang melarikan diri. Tetapi luka yang ada di tangan, luka yang ada di kaki dan ada di daerah lambung itu adalah tanda yang disisakan menjadi tanda betul-betul Yesus yang dimatikan dengan cara seperti itu. Orangnya sama yang sekarang sudah bangkit. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, lihatlah semua luka ini. Akulah dia. Oke, jadi itu tanda yang terbesar. Kita akan melihat satu tanda lagi di dalam perjanjian baru yang dimiliki oleh Paulus di dalam kitab Galatia pasal ke-6 ayat ke-17. Kita akan membaca ayat ini. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ini bahasa asli yang dipakai adalah stigmata. Stigmata di zaman sekarang salah dimengerti oleh banyak orang. Waktu orang pergi ke Israel, mereka ikut perjalanan salib via Dolorosa. Mereka memikul salib, yang pasti salib yang lebih ringan. Kalau berat dia nggak sanggup, saudara ya. Dia memikul salib sebagai satu ekspresi mengikuti jejak-jejak kaki penderitaan Kristus menuju ke Golgota. Itu adalah jalan salib via Dolorosa. Dan pada saat mereka melangkah, nanti tubuh mereka akan terjadi stigmata. Artinya apa? Nanti waktu mereka melangkah di titik tertentu, tubuh mereka tiba-tiba keluar sayatan dan betul-betul keluar darah. Itu adalah stigmata, darah, yang mereka kaitkan dengan Yesus saat itu sedang dicambuk. Jadi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di titik itu Yesus dicambuk, dan orang di zaman sekarang sedang melewati titik itu, dan cambukan 2000 tahun yang lalu sekarang nempel di tubuh manusia yang zaman sekarang, dan dia rasakan sakit cambukan, lalu betul-betul kulitnya sobek dan keluar darah. Lalu ada orang berkata, waktu dia berjalan dan dia mengalami nanti di titik tertentu dari kepala keluar aliran darah yang masih segar. Dan di situ dia kaitkan, darah Yesus mengalir di titik sini. Di langkah sini Yesus mengalirkan darahnya. Karena mahkota duri yang nempel di kepala Tuhan Yesus menyebabkan luka yang sangat mendalam dan darah mengalir di perjalanan di sini. Lalu ada yang merasakan aneh-aneh, saudara. Sampai ada orang merasakan ada stigmata di dahinya keluar tanda T. Tanda salib itu, saudara. Lalu ada yang badannya luka berdarah-darah, saudara. Itu stigmata yang dialami oleh orang-orang yang pergi ke Israel, lalu ikut via Dolorosa. Kita tidak setuju itu adalah hal yang benar. Itu bisa pekerjaan setan yang sangat bahaya, yang menipu banyak orang. Sudah bayar mahal-mahal pergi ke sana, lalu tubuh dilukai. Seolah-olah mereka merasakan penderitaan Kristus. Merasakan penderitaan Kristus bukan pergi ke via Dolorosa, tapi ikut menderita demi nama Kristus memberitakan Injil Tuhan. Dan Paulus berkata, lihat di tubuhku ini ada tanda-tanda milik Kristus, stigmata. Stigmata artinya tanda yang digoresi, tanda yang dilobangi. Jadi Paulus mempunyai luka yang dalam, luka yang terjadi di tubuh yang tidak mungkin bisa dihilangkan.
luka apakah itu? Kita akan melihat di 2 Korintus pasal yang ke-11, saya akan baca di ayat yang ke-23 dan seterusnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Orang Yahudi sudah begitu benci dia. Pernah terjadi, kami tidak mau makan, tidak mau minum sebelum kami membunuh Saulus. Mereka sudah begitu benci. Lalu sekarang terjadi, bisa sesah Paulus, pasti sesah dengan alat yang sangat menyakitkan. 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali, saudara ya. Lalu setiap kali 40 kurang 1. Dan 5 kali aku disesah. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal dan seterusnya. Maka banyak komentari mengkaitkan luka di tubuhnya Paulus. Itulah luka yang dia alami karena dia dianiaya demi nama Kristus. Dan tubuhnya menimbulkan luka-luka dan bekas-bekas luka yang membekas dan dalam. Itulah stigmata. Luka yang digoresi, luka yang dilobangi, sehingga menjadi satu tanda permanen di tubuh seseorang. Paulus mempunyai tanda, bukan tanda tato, karena tanda tato dikaitkan dengan rohani, tidak. Tetapi ini adalah tanda demi nama Kristus, tubuhnya dianiaya. Nah, ini semua tema-tema tanda yang paling penting. Jadi saudara jangan kejebak. Dengan pasang tanda ini, aku menjadi orang Kristen yang lebih rohani. Pasang tanda salib, pasang logo STEMI, pasang logo gereja, pasang ayat-ayat Alkitab, pasang Yesus di salib, tempel semua. Bila perlu seluruh tubuh isinya, seluruh ayat Alkitab. Kejadian sampai Wahyu ditulis di tubuh kita. Karena begitu panjangnya ayat, maka tulisannya jadi kecil. Siapa yang bisa baca, saudara? Ngapain engkau lukai dirimu dengan begitu sakit? Dengan bayar begitu mahal, kau pergi ke Gramedia dengan 60.000, kamu sudah bisa beli satu Alkitab. Lebih baik pegang satu Alkitab, baca dari awal sampai akhir. Daripada engkau tulis di semua, suruh orang baca, orang akan ganti kacamata. Dan orang akan rusak matanya, saudara. Dan tubuhmu menjadi rusak. Jadi tanda yang paling penting adalah tanda di mana kita adalah milik Kristus. Dan tanda yang setelah menjadi milik Kristus, kita terima. Karena demi nama Kristus, kita mungkin dianiaya. Itu adalah tanda yang jauh lebih penting dibandingkan semua tanda apapun yang kita pernah alami, yang pernah kita dapatkan, atau yang kita buat di tubuh setiap kita. Jangan tambah aneh-aneh di tubuhmu. Ingat, minggu lalu saya sudah katakan, kamu ada tanda yang luar biasa, kau karya Tuhan. Kau dicipta menurut gambar rupa Tuhan. Jangan kau ikut dunia. Dunia menawarkan tato. Kau anak Tuhan, jangan kau seperti mereka. Dunia menawarkan hidup berfoya-foya, jangan kau seperti mereka. Dunia menawarkan ibadah-ibadah palsu kepada dewa-dewa di dunia. Jangan kau ikut kepada mereka. Kau harus menjadi serupa dengan Kristus. Harap di dalam 2 seri tato ini membuat kita mengerti lebih dalam siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan haruskah kita melakukan ini atau melakukan itu? Teman-teman kita sudah lakukan, khususnya tato. Bagaimana dengan saya? Masakan tidak boleh, kan hanya bunga. Ingat, kita sudah membahas semua itu. Tubuhmu adalah tempat kediaman Allah Tritunggal. Dan kau harus permisi sama Tuhan, karena tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menutup seri ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami berdoa biar seri ini menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui seri pertama dan seri kedua, Tuhan bimbinglah setiap kami. Tuhan tuntun pikiran kami, supaya kami mengerti. Kami tidak boleh serupa dengan dunia, tidak boleh serupa dengan kebiasaan bangsa-bangsa sekitar, tetapi kami adalah orang Kristen yang penuh dengan pengharapan. Baik menghadapi penderitaan, baik menghadapi maut, baik menghadapi semua kesulitan di dalam pelayanan. Kami selalu memandang kepada tanda salib, di mana Kristus pernah berkarya mati di atas kayu salib dan mati untuk setiap kami. Dan itulah
tanda yang menghibur setiap kami, karena dosa kami telah dipaku di situ, dan manusia lama kami telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan kami telah bangkit bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, kami hidup di dalam kemerdekaan, bukan karena kami menjadi orang bebas yang liar, tapi kami yang hidup dalam kemerdekaan, kami menghambakan diri kepada Kristus, seperti seorang budak yang saatnya sudah bebas, tapi dia menghambakan diri kembali kepada tuannya. Oleh sebab itu, jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang bukan merdeka lalu liar, tetapi hamba yang menggunakan kemerdekaan untuk kembali menjadi hamba dan taat kepada Kristus yang adalah Tuhan di atas hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, semua link khotbah yang saudara sudah dengarkan ini, saudara masih bisa sebarkan kepada lebih banyak lagi orang, dan saudara bisa mendapatkan berkat di dalamnya. Saudara bisa lihat di channel GRI Citra Raya atau channel GRI Kertajaya. Saudara subscribe dia, lalu saudara nyalakan lonceng. Tujuannya apa? Supaya semua acara-acara kami yang kami taruh di YouTube, begitu saudara sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, nanti kalau kami ada live, ada acara apapun, saudara ada di kota manapun, saudara sedang lupa bahwa kami ada acara di tanggal tersebut, nanti YouTube akan memberikan notifikasi kepada saudara, setengah jam lagi GRI Citra ada live streaming. Pada saat mulai live, YouTube akan kasih tahu, sekarang GRI Citra sedang live streaming, sehingga saudara langsung bisa mengikutinya, dan saudara langsung mengetahuinya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.